Perlu diingat, sebagus-bagusnya saham-saham Indonesia, sebagus-bagusnya obligasi Indonesia, semua itu masih tergantung ke nilai tukar rupiah. Kita sebagai investor harus menjaga resiko, diversifikasi. What if rupiah itu melemah? Kalau rupiah melemah, kita jadi rugi juga kan? So, langkah baiknya jika investor itu diajak diversifikasi. Jangan cuma di rupiah investasinya, tapi juga di yang underlying-nya dolar. Mungkin bisa kami jelaskan kenapa rupiah itu mungkin perlu didiversifikasikan ke dolar. Bisa dilihat di chart. Kita lihat ada dua garis. Garis hijau itu adalah nilai tukar dolar terhadap rupiah. Kalau kita bandingkan sejak awal 2001, kalau di awal 2001 100, sekarang dolar itu naik jadi 104.406. Berarti rupiah sudah melemah sekitar 2,406% sejak awal 2001. Lumayan stabil, cuma turun 2%. Tapi kalau kita lihat nilai tukar mata uang negara lain rata-rata, itu bisa dilihat di garis putih. Melawan nilai tukar currency negara lain rata-rata, dolar itu sudah menguat 9,023%. Jadi kita masih jaga risiko. What if nanti rupiah juga melemah di negara-negara lain? Kalau rupiah melemah 9% dari sekarang, di mana sekarang itu levelnya satu dolar itu 14.500 per satu dolar misalnya. Kalau dia turun melemah sebesar 9%, 10%, nilai tukar rupiah bisa mendekati 16. Jadi bagaimana caranya kita menjaga resiko? What if rupiah itu ikut melemah di negara-negara lain? Investasilah di fund yang underlying-nya dolar. Kita masih bisa aman karena kita pegangannya ada dolarnya juga. Mungkin saya bisa menunjukkan di chart berikut. Benar ya, kalau kita lihat sejarah, biasanya perang, konflik rata-rata positif untuk saham Amerika. Jadi kalau saham global itu ngikutin saham Amerika, biasanya dampak dari perang itu positif. Jadi kita lihat data sampai penyerangan di Pearl Harbor di tahun 1941, sampai terakhir perang yang besar itu di Irak di bulan Maret tahun 2003. Kalau kita lihat kolom paling kanan, kenaikan atau penurunan saham 12 bulan atau setahun setelah konflik dimulai berapa? Yang negatif itu cuma tahun 56 di Suez Canal Crisis dan tahun 73 turun 36%. Waktu ada embargo minyak Suez Canal Crisis. 2001 9/11 juga turun 18%. Tapi di semua tahun yang lain itu rata-rata positif. Jadi rata-rata kalau di kolom sebelah kanan itu 12 bulan setelah ada konflik itu naiknya sekitar 8,6%. Jadi biasanya reaksi dari pasar saham global ternyata positif. Dan itu bukan cuma rata-rata setahun setelah konflik, tapi sebulan setelah konflik, setelah kejadian, rata-rata naik 1,3%, 3 bulan rata-rata naik 2,1%, 6 bulan rata-rata naik 5,5%. Memang sekarang orang lagi takut ada perang secara global, tapi sejarah memperlihatkan biasanya bahwa dampak dari konflik, dampak dari perang, ya memang perang itu tidak diinginkan, tapi dampak dari perang adalah positif buat saham. Gitu, jadi jangan khawatir, jangan terlalu khawatir, sejarah itu